Pembagian hak waris dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap ahli waris. Namun, agar pembagian berjalan dengan baik, tidak cukup hanya mengandalkan aturan hukum. Komunikasi yang baik, musyawarah, dan kesepakatan bersama juga sangat penting agar tidak terjadi konflik dalam keluarga. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pembagian hak waris yang adil. Simak video wawancara berikut ini. Mana sih keadilan pembagian warisan dalam buku perdata? Perkenalkan, nama saya Zahra Fika Febriani dari kampus Universitas Slamet Riyadi. NPM saya 2541059 dan rekan saya Randy Surya Praditya dengan NPM 254100052. Dan dengan narasumber kami Nama saya Firman Angga Panggilan Angga. Saya notaris Surakarta yang ada di Jalan Kerinci nomor 7. di sini kami izin bertanya tentang apakah notaris sering mengenai kasus sengketa warisan? Jika iya, bagaimana Pak prosesnya, Bapak penjelasannya? Nah, apakah sering mendapatkan case pembagian warisan gitu ya? Iya. Ya, ada beberapa kali. Kebetulan saya baru 2 tahun bekerja sebagai notaris di Surakarta. Nah, ada beberapa kali case itu mereka datang terkait pembagian warisan. Sebenarnya notaris itu kan sebagai profesi dia itu lebih ke pencatat dan penengah. Jadi para pihak itu sebenarnya seringkali sudah punya kesepakatan yang nantinya akan dituangkan pada akte notarial untuk mengamankan semua pihak. Mengamankan itu supaya tidak berubah suatu masa kemudian karena notaril maka bisa menjadi bukti di persidangan ketika dibutuhkan. Nah, apakah sering? Beberapa kali ya. Namun seringkali para pihak sudah punya kesepakatan. Apakah ada nggak Pak yang mereka datang tanpa ada kesepakatan? Ada. Biasanya kami sebagai notaris itu memberikan edukasi kepada mereka terkait satu adalah cara pembagian. Kan pembagian macam-macam Kak. Iya. Jadi ada yang pakai hukum Islam, hukum nasional gitu. Jadi kami akan menanyakan kepada klien bahwa kalian mau pakai apa nih? Baru nanti kita yang meng-guide mereka, menginformasikan bahwa contoh dalam pembagian warisan itu mengenal legitimate porsi. Jadi apa yang dibagikan itu tidak boleh mencapai hak atau batas minimum orang lain. Itu kayak gini, kalian punya nanti ada 2 orang kandung ya. Iya. Nah, si orang tua ini lebih sayang ke yang perempuan, maka dia akan lebih banyak. Nah, itu di undang-undang itu. Yang pertanyaan kedua, bagaimana cara memastikan agar pembagian warisan dilakukan secara sah dan adil? Bagaimana cara memastikan agar pembagian warisan dilakukan secara sah dan adil? Nah, itu tadi seperti yang saya informasikan sebelumnya. Pertama itu ketika orang tua sudah meninggal, saya harus menanyakan apakah ada surat wasiat. Kalau ada, saya harus cek tuh dibuat di mana, kemudian di Kemenkumham apa itu saya akan cek. Oh ada nih ternyata, baru nanti akan saya coba akses. Atau nanti kalau kita lihat atau dibuat di notaris selain saya, ya saya harus ke sana untuk melihat gitu. Untuk kalau nuwun dan menanyakan
Satu itu soal wasiat. Yang kedua adalah ya kita memastikan mau pakai hukum apa nih. Ada Islam kah, nasional kah. Kalau di Islam itu kan ada pembagiannya itu, kalau laki-laki 2 kali dari perempuan begitu. Selanjutnya, Baik, pertanyaan ketiga tadi tidak perlu ya Pak, karena sudah dijelaskan oleh Bapak tadi terkait penyelesaian sengketa jika tidak mencapai kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya, apa saran Bapak ketika masyarakat dapat menghindari konflik dalam pembagian warisan, Bapak? Rencanakan segala sesuatunya itu biasanya begini deh. Kita masyarakat itu seringkali menunda. Iya. Ya. Contoh, baru kemarin saya dapat case bahwa orang tuanya beli tanah sampai detik ini tidak dibalik nama. Kemudian yang tanah itu masih nama pemilik lama kan? Pemilik lama sudah meninggal. Dia tidak punya anak, hanya mengangkat anak itu keponakannya tanpa ada surat adopsi yang sah. Itu akan stuck. Bisa diurus, bisa, harus melalui. Kalau seperti itu ada 2 ini apa namanya, ini nggak baik supaya tahun. Jika ada kasus seperti itu ada 2. Yang pertama itu adalah turun waris dulu, kita cari keturunannya siapa, warisnya siapa. Kalau dia tidak punya anak kan nyamping dari saudaranya. Nah, ada nggak itu? Kita buat turun waris terlebih dahulu, baru itu kita jual beli apa namanya, bisa dijual beli bagaimana? Atau yang kedua melalui mekanisme pengadilan perdata. Kemudian pengadilan akan memanggil para saksi dan pembuktian sebagainya. Nanti pengadilan akan memerintahkan BPN untuk bisa mengeksekut sertifikat tersebut dengan. Nah, seringkali perencanaan semacam itu yang jarang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian mereka merasa anaknya akur nih, mereka akan biar diselesaikan anaknya. Padahal belum tentu. Kalian berdua baik sekarang. Kemudian ketika kalian menemukan mendapatkan pasangan yang kurang beruntung, ya kan? Terkira. Terus kemudian pernah ada satu case tiba-tiba ini keluarga harmonis nih, tiba-tiba ketika meninggal mau pembagian ada perempuan datang, saya istri bapak juga membawa dokumen setelah nikah yang asli sama-sama. Ini akan menjadi rumit. Nah, biasanya dalam perkara kalau kita punya aset besok ke depan, saya kan lihatnya calon miliarder semua. Kalau punya aset banyak, kalau punya anak, ya udah kalian akan segera ketika anak itu udah cukup umur ya kan. Ini sertifikat atas nama. Baik, cukup segitu aja Pak pertanyaan dari kami. Oke. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantu tugas kami Pak. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih Pak. Aku mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi, izin memperkenalkan diri. Saya Nurisaya Cindy Armela dengan BM 2541045 dari kelompok 2. Izin mau mewawancarai selaku Ketua RT 04 RW 10 Kelurahan Joglo dengan Bapak Andoko Sulistyo. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah Bapak itu pernah mengetahui atau mengenai konflik terkait pembagian warisan di lingkungan masyarakat? Terima kasih untuk pertanyaannya.
untuk masalah konflik pembagian warisan di lingkungan masyarakat, khususnya di RT 04 RW 10 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Untuk konflik pembagian warisan, saya kira di lingkungan kami tidak ada. Kami belum menemui konflik pembagian warisan tersebut. Demikian. Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab utama terjadinya sengketa warisan? Terus bagaimana dampak atau konflik warisan tersebut terhadap keluarga dan lingkungan sekitar? Untuk peran RT dalam membantu permasalahan pembagian warisan, yaitu kita harus mengumpulkan semua keluarga ahli waris dalam satu keluarga, ya. Dan nanti antara perempuan dan laki-laki itu biasanya ada perbedaan pembagian, ya. Jadi untuk semua keluarga atau ahli waris harus berkumpul, bermufakat dalam pembagian hal warisan tersebut. Karena untuk pembagian warisan, kalau tidak dibagi secara merata atau tidak secara benar, akan menimbulkan konflik internal di keluarga tersebut. Demikian. Menurut Bapak, gimana sih cara menjaga keadilan, terus menjaga kerukunan keluarga dalam pembagian warisan? Terus apa pesan Bapak kepada masyarakat agar konflik warisan tersebut dapat dihindari? Itu untuk menjaga keadilan dan kerukunan di antara keluarga, harus dalam pembagian warisan tadi saya tekankan harus adil, seadil-adilnya. Jadi semua merata, tidak tebang pilih, dan terutama untuk orang tua berperan aktif dalam pembagian warisan, karena orang tua itu sebagai ujung tombak untuk pembagian warisan kepada anak-anaknya atau keturunannya. Dan untuk menghindari konflik warisan, itu tadi harus ada dari pihak-pihak yang bisa tahu atau membantu untuk pembagian hal warisan, terutama seperti pihak notaris itu ya bisa, untuk atau pihak dari kelurahan itu harus juga mengetahui pembagian ahli waris dalam keluarga tersebut. Sekian wawancara kepada Bapak Andobo Sulistyo. Kami akhiri, terima kasih. Terima kasih.